Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Mari kita tidak berhenti istiqomah, mengulang-ulang kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, merutinkan apa yang sudah jelas kebaikannya. Yang kedua, terkenal sekali Protagoras itu dengan idenya tentang retorika. Retorika ini zaman itu menjadi salah satu bidang favorit. Jadi banyak orang belajar kursus untuk retorika ini. Termasuk ahli-ahli filsafat awal itu banyak mendalami bidang retorika ini. Retorika itu mudahnya definisinya ya bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Ini kalau bagi kaum sofis ini nilainya sangat penting. Karena mereka aktivitasnya di situ. Orang-orang sofis itu kan pekerjaannya dalam tanda petik ya menjual ilmunya. Maka bagaimana caranya orang tertarik menerima kebenarannya. Nah, disitulah gunanya retorika. Nanti orang-orang sofis termasuk Protagoras ini kalau tentang retorika punya dua strategi. Yang pertama namanya eristik, yang kedua namanya antilogik. Eristik itu membuat argumen yang dipakai untuk menang debat. Jadi bagaimana caranya berargumen agar menang atas lawan debat. Tujuannya bukan kebenaran. Kebenaran itu nanti belakangan. Yang penting sekarang pas aku debat, pas ada yang bantah pikiranku, pas ada yang mempertanyakan gagasanku, aku bisa jawab dan menang. Nah, ini namanya eristik. Jadi kemampuan membuat argumen sehingga menang debat. Itu para filosof zaman itu senang sekali dengan perdebatan. Maka kaum sofis punya teknik khusus namanya eristik. Gimana caranya menang debat. Jadi filsafat tidak lagi bagaimana mencari kebijaksanaan, tapi bagaimana menang dalam perdebatan. Tidak lagi mencari pencerahan, tapi bagaimana menaklukkan lawan debat. Kalau bahasanya Aristoteles, eristik ini adalah the fighting in argument. Jadi pertempuran yang kotor dalam berargumentasi. Tujuannya apa eristik ini? Eristik ini tujuannya making worse argument seem better. Membuat argumen yang jelek jadi baik, jadi kuat. Jadi sebenarnya itu argumen itu tidak masuk akal loh. Argumen itu rusak loh. Argumen itu kacau. Tapi kalau orangnya pinter, argumen yang tidak masuk akal, argumen yang kacau, argumen yang tidak karu-karuan tadi jadi baik, jadi kuat. Entah dengan polesan apa, rasanya itu lemah loh argumen itu. Tapi ternyata bisa jadi kuat. Jadi making worse argument seem better. Itu lewat retorika. Nah, ada lagi teknik kedua. Teknik kedua ini namanya antilogik. Antilogik ini berargumen dengan cara mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan. Sampai
ketemu jalan buntu. Jadi kalau ada orang ngomong apa, saya balas dengan yang berbeda, yang kebalikannya, yang membuat dia tergiring terus mikirnya sampai lama-lama dia nyerah. Itu anti logik namanya. Jadi dibantahi terus. Ada orang ngomong apa, dibantah, dicarikan bukti, dibantah, dicarikan bukti. Katanya sayang, tapi kok enggak pernah kirim WA misalnya. Wah, dibantah, saya enggak kirim WA, tapi kan saya ini, kalau melakukan itu, apa ya itu buktinya cinta? Kalau terus, pokoknya dibantahi terus sampai orang buntu sudah jalannya. Katanya peduli, tapi kok enggak melakukan ini, enggak melakukan itu. Sudah kok itu dilakukan dengan jalan lewat jalur ini, lewat jalur itu. Katanya sayang sama rakyatnya, kok sembunyi-sembunyi lewat jalur ini, lewat jalur itu. Kok enggak terang-terangan? Sudah kok terang-terangan, hanya saja sampai Anda membaca. Katanya terus begitu sampai orang buntu sudah. Nah, baru kalau sudah buntu, eristiknya masuk. Argumen yang tadi lemah sekarang kelihatan kuat. Nah, ini pinternya retorika. Wis teman-teman bisa belajarlah dari, kalau di TV-TV itu kan sering ada program-program yang orientasinya menang pada lawan bicara atau debat. Nah, ini monggo yang tertarik ya untuk latihan debat menggunakan retorika. Jalannya harus retorika. Tujuannya retorika itu persuasi. Jadi persuasi itu kata yang punya daya paksa. Mau tidak mau harus saya akui sampean benar. Harus saya akui sampean menang. Harus saya akui sampean yang lebih unggul. Itu berarti sukses sudah retorikanya. Nah, itu persuasi. Makanya orang-orang sofis suka sekali dengan retorika ini. Kita yang tidak pinter retorika merasa yang disampaikan itu sangat penting, substansi, ternyata hanya kembang-kembangan logika. Hanya pembuletan-pembuletan dalam berpikir. Apa pembuletan itu? Membuat bulet, membuat rumit. Karena manusia itu kan sering terjebak sesat pikir, kalau semakin rumit berarti semakin canggih. Semakin susah dipahami berarti semakin ilmiah, semakin filosofis. Oh, itu bisa dipakai trik ini, jenis retorika juga. Biar teman-teman menganggap saya orang pintar, terus ngomongnya tak ilmiah-ilmiah kan, tak filosofis-filosofis kan, tak bikin bulat dengan istilah-istilah canggih yang saya sendiri tidak paham. Tapi pokoknya ngomong wae dengan istilah keren itu. Wah, terus orang kagum dengan saya. Wah, wong pinter ini mesti, orang canggih ini mesti. Nah, itu jenis retorika juga. Ini kan tidak substantif, wong cuma kemasan kan kata-kata itu. Bukan inti kebenarannya. Tapi orang jadi percaya gara-gara dikemas dengan retorika-retorika tadi. Nah, tujuannya persuasi. Orang menganggap kata-kata kita punya kekuatan, punya daya paksa. Kuncinya retorika itu namanya kairos. Jadi apa kairos itu? Mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang pas di waktu yang pas. Itu orang pointer sudah. Ahli retorika itu tahu kapan saya harus mengatakan ini dalam situasi apa. Jadi orang yang ngerti retorika itu tidak semua amunisi argumennya diobral. Dia biasanya lebih taktis untuk melihat kapan saya harus ngomong, kapan saya harus diam dulu, dataku yang ini keluarnya kapan. Nah, itu orang ahli retorika ngerti yang seperti itu. Dan ini juga yang disarankan oleh Protagoras kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya diajari untuk berretorika. Karena ini bekalnya akademisi zaman itu. Terus, bagian dari retorika adalah kesadaran namanya different word. Different word itu kata-kata yang berbeda. Maksudnya apa? Pandangan bahwa segala hal itu mengandung kontradiksinya sendiri.
Jadi apapun itu bisa kita sebut baik sekaligus tidak baik. Bisa kita sebut mulia sekaligus hina. Bisa kita sebut penting sekaligus tidak penting. Bisa kita sebut unggul sekaligus lemah. Tergantung sudut pandangnya, tergantung cara kita mengelolanya. Cara kita membacanya. Ada mahasiswa rajin baca buku. Ini bisa kita simpulkan sebagai kebaikan, juga bisa kita simpulkan sebagai keburukan. Misalnya, mahasiswa kok baca buku terus. Harusnya yang ngerti situasi konkret di lapangan lah. Jangan cuek dengan situasi. Jadi membacanya jadi negatif. Jadi positif ya gampang, karena membaca itu kan aktivitas yang positif. Misalnya apa saja dia punya dua sisi yang kontradiksi. Boleh disebut yang hari ini baik atau kita unggulkan pakai masker. Itu bagi orang tertentu dengan sudut pandang tertentu disimpulkan sebagai kejelekan, kesulitan, kesusahan. Bagi yang lain itu kemudahan, jalan keluar, solusi. Barangnya sama, pakai masker. Penutupan masjid itu ada pro, ada yang kontra. Dengan argumennya sendiri. Itu namanya different words. Nah, pesannya Protagoras, pahami benar different words ini. Nanti kalau berargumen, manfaatkan aspek kontradiksi ini sehingga katanya Protagoras, making the weaker cause appear the stronger. Membuat sebab yang lemah tampak kuat. Dasar yang lemah jadi kuat. Jadi pinter-pinterlah memahami hal yang kontradiksi di setiap kata, di setiap hal yang kita hadapi. Jadi nanti kalau kita sudah paham kontradiksi-kontradiksi ini, kemudian orang tanya pada kita, mencari solusi pada kita, perhatikan orang ini, tipenya apa, keinginannya apa. Kemudian jawablah, beri solusi sesuai keinginannya, maka kalian akan disayang oleh dia, mungkin diberi imbalan mahal. Itu pelajaran dari Protagoras. Pahami different words sehingga making the weaker cause appear the stronger. Jadi membuat yang argumen lemah menjadi lebih kuat. Yang semula tidak masuk akal jadi masuk akal. Yang semula orang ragu-ragu sekarang jadi pasti. Sesuai dengan versi yang diinginkan. Memang situasi itu serba kontradiktif, serba ambigu. Tergantung cara kita membacanya. Oke, nah konsepnya Protagoras, different words, retorika. Inilah nanti yang membuat beliau digelari sebagai bapaknya debat. Karena ini kan memang bekal-bekalnya orang berdebat. Ya mungkin penting juga kita pahami, meskipun kita mungkin tidak punya niat untuk jadi tukang debat, paling tidak kita punya senjata, punya teknik, seandainya terpaksa suatu saat nanti berhadapan dengan situasi atau momen perdebatan. Atau paling tidak untuk menguatkan diri kita, siapa tahu hari ini banyak trik-trik kebenaran, banyak persuasi-persuasi, promosi-promosi tentang sesuatu yang disampaikan sebagai kebenaran dengan argumen yang bagus, padahal hakikatnya itu adalah the weaker cause yang dijadikan stronger. Argumen yang lemah yang diolah sehingga tampak kuat. Nah, itu bisa jadi perhatian kita, kewaspadaan kita. Tapi kalau zaman itu, Protagoras ini bahan materi yang dididikkan pada murid-muridnya. Nah, kemudian masih dalam konteks kemampuan berargumentasi atau berdebat, di antara yang diajarkan oleh Protagoras kepada murid-muridnya adalah
ortopeia. Ortopeia itu penggunaan kata-kata yang benar. Jadi penggunaan kata-kata yang benar itu, ini kata ini maksudnya apa, penggunaannya kapan, dalam situasi apa. Itu namanya ortopeia. Kita jarang memperhatikan ini, tapi ortopeia ini penting dalam rangka kita memahami maksud orang yang menyatakan sesuatu, atau sebelum kita menyatakan sesuatu, kita pilihan kata apa yang pas dan cocok. Jadi kata Protagoras, the best speech therefore is not the speech that is true, but the speech that is correct. The speech best suited to the situation at hand and most capable of outdoing others from a formal and logical perspective. An irrefutable logos. Jadi pernyataan atau penyampaian atau ceramah yang terbaik. Oleh karena itu bukan pernyataan yang benar, tetapi pernyataan yang tepat. Ceramah yang tepat. Jadi bukan kebenaran yang penting itu pertama-tama, tapi ketepatan. Jadi kebenaran kalau diungkapkan dengan kata kalimat yang tidak tepat, ya akan disalahpahami orang, mengundang pemahaman yang keliru. The speech, jadi pernyataan itu harus sesuai dengan situasinya dan mampu menaklukkan yang lain, baik dalam perspektif logis maupun formal, yaitu an irrefutable logos. Jadi logos itu kebenaran, cara berpikir yang tidak mungkin dibantah. Jadi ortopeia itu benar atau salahnya, buktinya adalah ketika dia sudah tidak bisa dibantah lagi. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami penggunaan kata yang benar. Baik sebagai pilihan-pilihan sebelum kita menyampaikan, maupun sebagai pembacaan kita terhadap pernyataannya orang lain, orang bicara. Itu kan juga milih diksi-diksi kata-kata yang menurut dia sesuai. Nanti ortopeia ini juga berhubungan dengan taksonomi. Taksonomi itu ya, pemilahan, pembagian, atau pengelompokan tindak tutur. Jadi ini semacam melihat kalau ada orang bicara, orang ngomong dengan kata-kata itu atau pernyataan itu, ini maksudnya menegaskan atau maksudnya dalam rangka memerintah atau maksudnya santai, ini guyon saja, atau ini sebenarnya konteksnya ya untuk mencairkan suasana saja dan lain sebagainya. Ini juga berhubungan dengan ortopeia. Misalnya malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini maksudnya memberitahu saja atau memerintah atau intermezzo saja daripada nganggur dan lain sebagainya. Itu pilihan-pilihan katanya harus tepat. Kalau kita salah dalam pilihan kata, salah dalam pengungkapan ekspresi, nanti kita maunya guyon, orang jadi tersinggung. Maunya memerintah, orang malah enggan. Maunya menarik simpati orang, menarik kesukaan orang, orang malah jadi lari. Karena kita tidak ahli dalam hal ortopeia ini. Penggunaan kata-kata yang benar dan tepat. Nah, ini juga penting kita perhatikan. Ini juga bagian dari kemampuan berdebat. Baik, tadi untuk yang bagian debat, yang menegaskan bahwa beliau ini memang bapaknya debat, kita mendapat setidaknya 3 alat. Yang pertama retorika, kemudian different words, dan yang ketiga ortopeia.